Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha. Saya dari kelas 3B PGMI. Yaitu saya di sini ingin membahas mempresentasikan yaitu PowerPoint, yaitu makalah konsep dasar IPA dengan judul Keseimbangan dan Pelestarian Sumber Daya Alam. Oke, kita lanjut. Terus dari latar belakangnya, sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dari rumusan masalahnya, apa saja sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Terus, apa saja klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup? Terus bagaimana konsep-konsep pengolahan sumber daya alam? Terus bagaimana masalah kependudukan lingkungan alam? Terus bagaimana prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dengan yang hidup? Baik, kita lanjut. Terus dari pembahasan di sini, pembahasan sumber keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Terus di sini, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Terus benda yang dimaksud di sini adalah semua benda hidup atau mati yang dapat atau tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti benda tambang, tanah, udara, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Terus, sumber daya alam ialah semua kekayaan alam di bumi, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati, yang mempunyai potensi daya dan dapat dimanfaatkan oleh memenuhi kebutuhan hidup manusia. Terus, selanjutnya yaitu Indonesia beriklim tropis sehingga mendapatkan curah hujan rata-rata yang tinggi sepanjang tahun yang memungkinkan terciptanya hutan hujan tropis dengan berbagai jenis tanaman yang tumbuh. Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania yang mengandung banyak bahan tambang mineral serta menyebabkan tanah subur yang cocok untuk lahan pertanian. Terus kita langsung lanjut ke terampil menganalisis cara pelestarian sumber daya alam. Nah, di situ ada pengolahan sumber daya alam sejatinya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang atau masyarakat yang berada dalam suatu komunitas tertentu. Ketika pengolahan SDA itu sudah dari awalnya menggunakan prinsip ekonomi, maka yang akan terjadi adalah ketimpangan sosial dalam masyarakat karena yang akan terjadi adalah prinsip ekonomi bebas yang dijalankan dengan membuka keran seluas-luasnya untuk setiap individu. Tidak boleh langsung melepas campur tangannya dan melepaskan pada mekanisme pasar. Terus keseimbangan alam menjadi hal yang penting untuk dijaga. Alam memiliki sistem sendiri yang akan terus mengcovery alam yang terjadi karena pengolahan yang dilakukan oleh manusia. Namun hal ini tentunya tak dapat berjalan dengan baik ketika pengolahan yang dilakukan sangat eksploitatif dengan mengikuti hasrat nalurinya. Sehingga ketika kita mengambil dari alam harus dilakukan upaya pengembalian terhadap alam dalam bentuk reboisasi yang dilakukan untuk menjaga ekosistem lingkungan. Baik, cukup sekian dari saya yaitu makalah dari PPT PowerPoint saya. Yaitu tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Saya hanya menjelaskan dari lingkungan hidupnya sumber daya alam. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengandung banyak bahan tambang mineral serta menyebabkan tanah subur yang cocok untuk lahan pertanian. Terus kita langsung lanjut ke terampil menganalisis cara pelestarian sumber daya alam. Nah, di situ ada pengolahan sumber daya alam sejatinya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang atau masyarakat yang berada dalam suatu komunitas tertentu. Ketika pengolahan SDA itu sudah dari awalnya menggunakan prinsip ekonomi, maka yang akan terjadi adalah ketimpangan sosial dalam masyarakat karena yang akan terjadi adalah prinsip ekonomi bebas yang dijalankan dengan membuka keran seluas-luasnya untuk setiap individu. Tidak boleh langsung melepas campur tangannya dan melepaskan pada mekanisme pasar. Terus keseimbangan alam menjadi hal yang penting untuk dijaga. Alam memiliki sistem sendiri yang akan terus mengcovery alam yang terjadi karena pengolahan yang dilakukan oleh manusia. Namun hal ini tentunya tak dapat berjalan dengan baik ketika pengolahan yang dilakukan sangat eksploitatif dengan mengikuti hasrat nalurinya. Sehingga ketika kita mengambil dari alam harus dilakukan upaya pengembalian terhadap alam dalam bentuk reboisasi yang dilakukan untuk menjaga ekosistem lingkungan. Baik, cukup sekian dari saya, yaitu makalah dari PPT PowerPoint saya. Yaitu tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Saya hanya menjelaskan dari lingkungan hidupnya sumber daya alam. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanti Ayuni, saya dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan. Yang pertama yang saya jelaskan adalah jenis-jenis dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang memiliki sifat akan pulih kembali, atau bisa dikatakan bahwa sumber daya alam ini dapat digunakan terus-menerus dan diadakan kembali jika habis. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah air, hewan, tumbuhan, tanah, udara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika terus-menerus digunakan atau sulit dijaga kelestariannya karena membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pembentukannya. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam tentunya sangat banyak sekali. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa saja. Yang pertama ada sebagai sumber energi dan bahan bakar. Yang kedua sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga untuk kebutuhan tempat tinggal. Terus ada untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Selanjutnya ada menyuplai oksigen. Selanjutnya yang saya jelaskan adalah sumber daya alam yang ada di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah provinsi di Pulau Kalimantan di Indonesia dengan ibu kota Pontianak. Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas keempat yang ada di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi yang dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi alam yang bisa dikembangkan untuk menunjang perekonomian masyarakat daerah dan juga mendukung perekonomian nasional. Kalimantan Barat merupakan daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia. Selain CPO, ada beberapa sumber daya alam
lagi, yaitu bauksit, kelapa sawit, karet, dan juga kelapa, yang itu merupakan sumber daya alam yang dapat memberikan nilai lebih bagi perekonomian nasional, khususnya untuk pendapatan daerah di Kalimantan Barat. Khususnya untuk produksi bauksit, setidaknya Kalbar bisa mengekspor hingga 2 juta ton ke luar negeri. Sumber daya alam yang berkaitan dengan kebudayaan Kalimantan Barat. Ini ada budaya Bambi Ari. Dalam bahasa Indonesia, budaya Bambi Ari ini sama artinya dengan konsep gotong royong. Konsep budaya Bambi Ari ini dipraktikkan oleh komunitas Dayak yang merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu masyarakat untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan cara bergiliran dan jenis pekerjaan yang sama dengan tujuan untuk mempercepat proses pekerjaan dengan hasil maksimal dari kegiatan yang dilakukan. Konsep Bambi Ari ini biasanya dilakukan oleh komunitas Dayak atau orang-orang Dayak itu untuk membuka lahan, untuk ditanami untuk dibuka ladang gitu, untuk ditanami segala tumbuh-tumbuhan. Kenapa mereka menggunakan konsep Bambi Ari? Biasanya kan membuka lahan itu dengan pertama ditebas, abis itu dibakar-bakar gitu kan. Jadi itu dengan konsep Bambi Ari ini kan maksudnya bergiliran. Jadi asap-asap yang dapat merusak udara, dapat merusak sumber daya alam yang ada di bumi ini, jadi tidak terusak karena dilakukan secara bergiliran, tidak dilakukan secara bersama-sama. Karena kalau dilakukan secara bersama-sama itu akan menimbulkan polusi yang biasa kita di sini itu kabut asap seperti itu. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulana Astari, mahasiswa PGMI dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menyambung dari penjelasan teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang berkaitan dengan keislaman. Nah, sumber daya alam itu digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk segelintir orang. Setiap orang harus mencari sumber-sumber daya alam dengan benar dan jujur dengan cara yang telah ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tak seorang pun berhak menghancurkan atau menyia-nyiakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah. Perusakan terhadap anugerah Allah merupakan tindakan fahsyat yang dikecam Allah. Nah, lanjut, segala sumber daya alam ditundukkan oleh Allah dan pemanfaatannya diserahkan kepada manusia. Nah, berarti Allah sudah menitipkan segala sumber daya alam yang ada di dunia ini, yaitu untuk dimanfaatkan oleh manusia, oleh makhluk hidup. Nah, dalam pemanfaatan ini, jadi sumber daya alam yang sudah dititipkan kepada kita, seharusnya kita harus bisa menggunakan dengan sebaik mungkin. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai mubazir, karena sumber daya alam itu titipan Tuhan untuk dipergunakan agar bisa bermanfaat untuk makhluk-makhluk lainnya. Jika kita menggunakannya terlalu berlebihan, maka itu akan termasuk larangan. Sebagaimana di dalam firman Allah yang artinya, dan dialah yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Quran Surah Al-Jathiyat ayat 13. Namun dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia tidak boleh serta-merta memanfaatkan sesuai dengan keinginannya, seperti menjual karunia air. Hal seperti itu dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau dari Jabir bin Abdullah.